nama Anda, bro? Nama saya Satrio Bagus Setiawan. Dari kelompok Perang Bali. Kelompok 6 Perang Bali. Oke, mantap. Perkenalkan diri Anda dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Patrigo Namparates Buaya dari kelompok 4. Dari kelompok 6 tentang perbedaan Perang Bali 1 dan Perang Bali 2. Mantap. Perkenalkan diri Anda, bro. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Johan Rafael Fardini dari kelompok 6. Dari kelompok 6. Tentang perang apa? Saya menjelaskan tentang latar belakang Perang Bali. Oke. Kok menjauh, bro? Saya Pari Ramadan dari kelompok 6. Oke. Tentang perang apa? Tentang Perang Bali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Halo, saya Julson Simbolon dari kelompok 6. Ini kami akan membahas tentang Perang Bali. Diminta perhatiannya. Terima kasih. Apa sih latar belakang dari Perang Bali itu? Jadi, Perang Bali adalah serangkaian konflik yang terjadi antara tahun 1846 hingga 1849 di Pulau Bali, Indonesia. Konflik ini melibatkan pasukan Belanda yang berusaha untuk menguasai Bali dan mengakhiri perlawanan dari kerajaan-kerajaan Bali. Nah, latar belakang perang bermula dari keinginan pemerintah kolonial Belanda untuk menguasai Bali yang pada saat itu merupakan salah satu wilayah terakhir di Indonesia yang belum tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Selain itu, motif ekonomi juga menjadi faktor penting dengan adanya keinginan Belanda untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah dan lalu lintas di kapal di sekitar perairan Bali. Perang Bali dimulai pada tahun 1846 ketika pasukan Belanda menyerang kerajaan Buleleng, salah satu kerajaan Bali yang memiliki pengaruh besar di Bali. Serangan ini dipicu oleh serangkaian serangan bajak laut yang dilakukan oleh perompak Makassar yang dianggap pemerintah kolonial sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Pasukan Belanda berhasil merebut beberapa di wilayah Bali, termasuk kota Singaraja yang merupakan ibu kota kerajaan Buleleng. Namun perlawanan Bali terus-menerus berlanjut di berbagai daerah, termasuk kerajaan Badung dan Tabanan. Pasukan Bali menggunakan taktik perang gerilya dan memanfaatkan wilayah yang sulit dijangkau untuk melawan pasukan Belanda. Perang Bali berlangsung selama beberapa tahun dengan pertempuran yang sangat sengit di berbagai wilayah. Belanda akhirnya berhasil menguasai Bali pada tahun 1849 setelah menyerang kerajaan Klungkung dan berhasil memaksa kerajaan Bali untuk menyerah. Setelah perang, Belanda mendirikan pemerintahan kolonial di Bali dan mulai menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengintegrasikan Bali ke dalam kekuasaan kolonial. Perang Bali memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya dan politik Bali, serta mengaruhi hubungan antara Bali dan Belanda dalam periode kolonial. Sekian dari latar belakang Bali, terima kasih. Saya akan menyampaikan tokoh-tokoh pahlawan yang saya ketahui dalam Perang Bali. Satu, ada Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, ada Gusti Ketut Jelantik. Dan yang ketiga, ada Gusti Ketut Kuja. Baiklah, saya sini Patrigo Namparates Buaya menjelaskan tentang perbedaan Perang Bali 1 dan Perang Bali 2. Perang Bali 1 disebabkan karena orang Belanda mengusir adat dan peraturan di daerah Bali, termasuk menentang adanya hak tawan karang yang berlaku sebelum kedatangan Belanda ke Bali. Hak tawan karang merupakan tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam serta terdampar di pesisir Bali akan menjadi hak raja setempat. Sedangkan Perang Bali yang kedua disebabkan karena oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai atas kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak-dampak dari Perang Bali. Yang pertama adalah timbulnya korban jiwa dari peristiwa perang ini, baik dari masyarakat Bali maupun dari tentara Belanda. Yang kedua adalah Belanda menguasai penuh seluruh bagian ataupun wilayah yang ada di Bali. Yang ketiga adalah raja-raja yang ada di Bali menjadi bawahan dari Belanda, sehingga membuat kerajaan yang ada di Bali semakin melemah. Yang keempat adalah Belanda menguasai perdagangan yang ada di Bali, sehingga mereka memonopoli perdagangan di wilayah Bali. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah penghapusan upacara-upacara adat yang di Bali karena pengaruh pemerintahan Belanda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya memohon maaf. Terima kasih.